Kalau yang dicari yang itu sebenarnya uh, saya agak sedikit agak sedikit berbeda pendapat karena uh, apa yang dinamakan uh, potential potential market itu sebenarnya harus mempunyai legal of standing atau legal standing. Kayak gini, kalau kalau itu saya sudah jelaskan di episode episode sebelumnya. Kalau kepentingannya adalah license to the pictures, uh, mungkin visualisasi Piala Dunianya akan hilang. Nah, maka saya menaruh harapan bahwa harus mempunyai critical thinking dalam konteks pengibaratan sepak bola terhadap situasi dan kondisi. Dari awal saya malah menduga bahwa Piala Dunia ini akan di cancel atau setidaknya dipindahkan di tempat lain. Kalau kita baca IFARS berita per hari ini terkait dengan perang Timur Tengah, saya kok tidak terlalu saya kok tidak terlalu yakin bahwa Piala Dunia ini akan berlangsung dengan sukses. Pasti ada kendala-kendala di tengah pertandingan maupun di awal pembukaan Piala Dunia. Karena gini, ini sudah hamin 34 hari, artinya besok hamin 33 hari lagi. Artinya bola ini sebenarnya ada di FIFA. Saya dalam waktu kesempatan ini juga bilang bahwa FIFA kok cenderung emaskan Amerika untuk sepak bola ya. Saya nggak bicara perangnya, tapi saya bicara pure bolanya gitu. Karena kenapa? Dengan kondisi seperti ini FIFA juga tidak bisa mengambil keputusan apakah itu Amerika kualifikasi atau apa. Itu juga tampaknya tidak terjawabkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Nah, kalau kita bicara Indonesia, this impossible positioning Indonesia jelas bahwa sebenarnya kita mempunyai masuk ke arah sana, tetapi kepleset. Saya menggunakan kata kepleset pada saat pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 di beberapa waktu yang lalu. Nah, apakah itu nanti misalnya Iran masih dikonfirmasi melalui Gianni Infantino masih mengikuti Piala Dunia untuk grupnya Iran satu grup dengan Amerika kalau nggak salah, dan bersama perwakilan Asia ada Vietnam, dan Asia ada 2 perwakilan, Jepang sama Korea. Dan mungkin itu nanti yang menjadi
pandangannya FIFA bahwa harusnya sepak bola jangan jangan dicampuri dengan isu-isu politik terkini, dengan isu entah itu isu perang maupun isu yang lainnya. Saya setuju dengan statementnya Gianni Infantino, tetapi lepas daripada itu, dia yang mempunyai otoritas, seharusnya dia lebih settle untuk mengatakan oke, khusus yang main di Amerika kita pindahkan ke Australia misalnya, atau kita pindahkan ke kita pindahkan ke kawasan yang lebih kompetitif, faktor keamanannya, faktor eligibilitasnya. Saya menduga tidak mustahil ketika nanti ada salah satu pertandingan yang berlangsung, itu rudalnya bisa lewat dari kelihatan dari atas stadion. Makanya dari atas langit stadion itu kelihatan. Makanya saya mendorong untuk ayo sebelum terlanjur ini kita benahin dulu deh skematis atau sistematisasi yang ada di Piala Dunia nanti di 2026. Nah, di sisi yang lain, pemirsa, ada yang bilang bahwa Iran tetap ikut, dan Iran di satu grupkan dengan AS dan Korea dengan Jepang. Kalau Korea dengan Jepang masih oke lah ya gitu. Tapi kalau Amerika Serikat mungkin menurut saya dengan satu float atau satu grup ya sebutannya itu ya, kita akan coba cek nanti apakah memang betul spekulasi itu, dan kalau memang betul siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam sistem teknologi sistematisasi cara bermain tim-tim di Timur Tengah nanti atau di Amerika Serikat tempatnya. Menurut saya sih nggak terlalu signifikan ya, karena gini, kembali lagi ini adalah murni perang, bukan individual ini adalah murni sepak bola atau olahraga, bukan individualities politics atau non eligibilities politics. Nah, kalau kita lihat dalam sisi itunya, teman-teman sekalian, bahwa Amerika itu sebenarnya mempunyai pemain-pemain yang sangat threshold knowledge terhadap fetch atau font yang mereka akan hadapi nanti. Misalnya contohnya mereka menghadapi Korea pada saat diuji coba kemarin sebelum masuk ke finalisasi untuk masuk ke Piala Dunia ini, dan mereka menghadapi juga Thailand sebagai float di kawasan Asia. Cuman kan Thailand nggak masuk ke Piala Dunia atau nggak masuk ke Piala Dunia tahun ini. Saya kok lebih bukan hitung-hitungan peluang, tapi secara skematis saya lebih memilih untuk, kalau yang bertanding dua negara ini, Iran lawan Amerika, saya nggak akan dukung dua-duanya. Saya berada di posisi netral, di tengah-tengah. Saya bukan ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Saya bukan
bukan politisi ulung, makanya saya nggak berani untuk mengatakan saya akan dukung ini. Tapi ada jagoan saya yang berpotensi menjuarai Piala Dunia tahun ini adalah Argentina. Ini yang memang saya pegang atau saya jagokan sejak Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Kenapa? Karena saya mempunyai keyakinan betul Indonesia bisa nggak kayak Argentina. Indonesia bisa nggak nyusul kayak Argentina? Bisa. Apabila pelatihnya tepat, apabila pelatihnya cerdik, apabila skema atau formasinya tidak bisa dibaca oleh lawan. Oleh karena itu, ini memang tugas berat dari John Hackman. Mau nggak mau dia dengan waktu tersisa berapa tahun lagi nih? Ini 2026 menuju ke 2034 Piala Dunia LA nanti. Apakah dia mampu, dan opsi perpanjangan kontrak itu kan sudah ditawarkan oleh PSSI ya, dengan kontrak 2 tahun, opsi perpanjangan 2 tahun. Nah, package all yet no somebody help mungkin yang dipegang oleh John Hartman itu ya, all somebody help dalam formasi sepak bola yang dia tekuni saat ini. Namun yang kita harus paham adalah terkait dengan lepas dari Piala Dunia 2026 ini, John Hackman akan ngincer naturalisasi lagi ataupun tidak. Kalau mau ngincer naturalisasi, dari mana didatangkan ke Indonesia? Dari negara mana datangkan ke Indonesia? Nah, ini harus jelas, ini harus satu patron yang sangat jelas, harus jelas, dan tidak blessing in disguise dalam this impossible itu. Saya kira itu. Makasih.